Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, kita hidup itu mempunyai dua cara. Cara yang pertama adalah hidup atas dasar pikiran, hidup atas dasar ide tentang seseorang yang kita yakini itu sebagai diri sendiri. Tapi tetap itu ide. Dan ide itu dibangun dari apa kata orang, dengan label, nama tertentu, kualitas-kualitas tertentu, latar belakang, yang pada dasarnya bisa disusun dalam kurikulum vitae. Lahir di mana, namanya siapa, tanggal berapa lahirnya, pendidikannya apa saja. Digambarkan semuanya. Tetapi semuanya itu ide. Semua itu adalah gagasan yang kita yakini sebagai seseorang, yang kemudian kita hidup berdasarkan gambaran itu. Tapi itu tetap gambaran, objek. Dan karena itu seringkali harus dijaga, harus dipertahankan. Dan kadang-kadang merasa tidak cukup baik, selalu yang terbaik baru akan datang. Nanti kalau sudah selesai kuliah, baru saya akan cukup bahagia. Sesudah itu nanti kalau sudah kerja, baru saya akan bahagia. Nanti kalau sudah menikah, baru bahagia. Tapi itu semua ide. Dan tidak real. Kita tidak pernah bertemu, menunjuk nama itu siapa. Ditunjuk dalam diri kita, yaitu yang ada dada, dahi, nggak bisa ketemu. Karena memang itu nggak ada, itu ide. Itu ilusi yang dibangun atas dasar kata orang tua, kata masyarakat, kata teman-teman. Kebanyakan orang yang hidup atas dasar gagasan ini, yaitu seorang pribadi yang berpikir, yang kemudian punya rencana, dan kemudian bisa digambarkan, biasanya dia frustrasi. Kebanyakan yang berpikir dengan cara itu banyak khawatirnya. Apalagi sekarang, di mana-mana itu khawatir, karena banyak yang dipikirkan. Dan biasanya gagasan tentang pribadi dengan identitas tertentu itu ingin bahagia, tetapi tidak pernah bahagia. Ya tidak bisa bahagia, wong dia itu ide. Ide itu ya tidak bisa bahagia. Tetapi ada orang yang hidup berdasarkan kesadaran sebagai subjek yang hanya bisa dialami, dirasakan, disadari. Dialah yang menyadari pikiran-pikirannya. Dialah yang menyadari gagasan-gagasan. Dialah yang menyadari perasaan-perasaannya. Dialah yang sadar akan segala-galanya. Dialah subjek yang tidak bisa digambarkan. Begitu digambarkan jadi objek. Karena justru dia yang menggambarkan itu. Jadi dia pasti bukan yang dipikirkan, bukan yang digambarkan. Wong dia yang menggambarkan. Dia lebih besar daripada yang dipikirkan. Kalau hidup dengan cara yang kedua ini, pikiran tidak menguasai dirinya. Tetapi pikiran dikuasai, diarahkan, dituntun. Bahkan ketika dia lagi muyek sekali, dia bisa istirahat. Muyeknya nanti aja, tak tinggal turu, tinggal tidur. Bisa dia. Lalu nanti muyek lagi, tidak masalah. Tapi kemudian dia sadar bahwa dia menguasai pikirannya. Dia bisa istirahat. Dia bisa terus memikirkan. Atau ganti topik. Dia bisa dengan sadar ganti topik. Dan orang yang seperti ini jauh lebih lega, lebih luas. Dia tidak terbelenggu oleh pikirannya, tetapi pikirannya bekerja untuk dia.
bekerja untuk kesadarannya. Karena dia sadar akan apa yang dipikirkan, dia bisa berhenti, dia bisa ganti topik, dia bisa melanjutkan, terserah dia. Nah, kemudian pikiran bekerja untuk dia, bukan menguasainya. Disitulah kemudian terjadi kelegaan, kebahagiaan. Biasanya orang-orang seperti ini hidup sepenuhnya, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan hidup dalam kepenuhannya. Hidupnya tidak dengan target, hidupnya tidak dengan mengharapkan hasil. Ya, hidup sepenuhnya saja, penuh sukacita, penuh syukur, hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya. Orang Jawa bilang eling lan waspada, sadar dan waspada. Awareness present, dia hadir sebagai kesadaran yang tidak terbelenggu oleh label-label yang dia pasang sendiri berdasarkan pengalaman di masa lalu. Tentu pribadi yang seperti ini jauh lebih lega, lebih luas, lebih terbuka. Berbeda dengan pribadi yang pertama, yang banyak pikirannya, pasti khawatir dan pasti tidak bahagia karena hidup berdasarkan ilusi, gagasan, ide tentang seseorang yang dia bangun sendiri sebagai psychological construct, sebagai gambaran psikologis yang dia bangun sendiri dan kemudian dia yakini sebagai seseorang yang sebetulnya tetap ide. Dan karena ide yang tidak bisa bahagia, wong ide kok bahagia. Yang bahagia adalah subjek. Ide itu nggak ada, ilusi, jadi nggak mungkin dia bahagia. Dan karena itu justru dia mencari kebahagiaan terus dan tidak pernah ketemu. Karena tidak bisa dibahagiakan, lah wong tidak ada yang mau dibahagiakan siapa. Tetapi ketika dia justru berhenti dan sadar, oh, saya yang menyadari semua itu. Pikiran, gagasan, ide itu saya sadari. Saya yang mengamati, menjadi saksi atas gagasan tentang nama, kurikulum vitae itu. Saya adalah pribadi atau kesadaran di belakang itu semua. Jadi kalau berkomunikasi itu ada 3 lapisan, komunikasi pikiran, komunikasi perasaan, dan masih ada lagi di belakangnya subjek yang merasakan. Nah, kita bergerak dan hidup dari sudut pandang subjek. Operate from the subject, from the being. Bukan operate from the idea, gagasan, identitas pribadi tertentu. Sayangnya tidak banyak orang yang justru hidup dari kesadaran, tapi dari pikiran. Dan kalau dari pikiran dikasih tahu untuk sadar dan bahagia itu sulit sekali. Karena selalu ada alasan. Karena begitu sadar, gagasan itu runtuh soalnya. Kalau kita minta untuk hidup sepenuhnya saja, tidak usah pasang target apa-apa, tidak usah mengharapkan hasil apa-apa. Karena hidup tidak perlu berhasil apa-apa. Hidup itu sudah adalah hasilnya sendiri, penuh sepenuhnya. Maka Tuhan mengatakan, aku datang supaya kalian semua hidup dalam kepenuhannya. Bukan berpikir terus. Karena kalau berpikir terus kita terbelenggu oleh pikiran. Tapi kalau kita hadir sepenuhnya, pikiran itu justru bekerja untuk kita. Dan itulah yang dimaksudkan. Supaya kita menguasai pikiran kita, bukan dikuasai olehnya. Sehingga kita selalu bisa bersyukur, bisa mengalami, bisa sungguh penuh dengan sukacita. Karena pikiran, ide, gagasan tidak bisa bahagia. Yang bisa bahagia adalah subjek. Karena subjek itu sendiri adalah kebahagiaan, adalah kasih yang selalu bersama dengan Tuhan, yang adalah kasih juga. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.